Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is sehat Bu Is? Sehat? Lagi apa Bu Is? Kayak resah gitu ya. Enggak, ini sedang Sedang apa? ini ada anak. Oh ada. Ada suami? Ada. Oh ada. Kirain nggak ada suaminya. Oke baik Bu Is. Boleh minta waktunya ya 10 menit kita bicara ya, kita diskusi ya. Boleh Bu? Ya, boleh silakan. Gini Bu ya, saya tuh pernah ngobrol dengan rekan Ibu ya, sesama guru bahasa Indonesia. Katanya Ibu itu kalau, belajar di kelas 9A itu, suka boring katanya. Bisa dijelaskan Bu maksudnya seperti apa? Iya, maksudnya seperti ini. Jadi, ada beberapa santri yang, terkadang sulit untuk membuka kamera Zoom. Kemudian terkadang, eee, ketika ada pertanyaan itu sulit untuk menjawab gitu, entah karena tidak tahu atau entah tidak ada siswanya. Terkadang itu menjadi salah satu, Oh begitu. apa, ya seperti itu. Ini saya mengkonfirmasi aja ya berarti, cerita rekan Ibu itu betul ya Bu ya? Betul, iya. Boleh kita diskusikan Bu ya? Iya, Oke, jadi, hari ini kita akan berdiskusi mengenai, aktivitas belajar Ibu di kelas 9A yang tidak menyalakan kamera dan, kegiatan belajarannya itu diam serasa tidak ada siswa begitu Bu ya? iya betul. Menurut Ibu kenapa bisa seperti itu Bu ya? Gimana, Pak? Barusan terjeda? Menurut Ibu kenapa anak-anak bisa tidak berbicara seperti itu ya? Kalau sepengetahuan saya memang ada beberapa siswa yang, ketika membuka kamera itu menjadi nge-lag gitu, tetapi ada beberapa siswa juga yang tidak mengkonfirmasi kenapa tidak membuka kamera dan terkadang sampai tidak menjawab pertanyaan. Itu juga saya tidak tahu, mungkin entah karena malu, karena kan mereka itu waktu dulunya kelas 7 dan kelas 8 dengan guru yang berbeda, kemudian sekarang kelas 9 dengan saya, entah itu karena pertama kali atau mungkin merekanya sudah merasa bosan dengan pembelajaran daring, saya juga kurang mengerti. Oke, yang saya tangkap adalah, karena gurunya baru begitu ya? Tadi kan kelas 7 dan kelas Iya. 8 katanya bukan Ibu dan sekarang menjadi Ibu. Memang sebetulnya ada apa dengan Ibu ya sampai sampai seperti itu? Kira-kira apa Bu ya? Nggak tahu, mungkin nggak tahu sayanya gitu yang membosankan. Oh, ibunya maksudnya membosankan itu seperti apa Bu ya? Apa? Maksudnya ibunya membosankan itu seperti apa? Ya saya juga nggak tahu, kurang tahu, kan itu belum ditanyakan kepada santri, jadi gimana gitu kan, tapi memang ada beberapa siswa yang dibuka kameranya, tapi ada juga yang tidak dibuka. Seperti ada beberapa siswa itu dari pertama kali pas perkenalan sampai dengan terakhir kemarin pembelajaran tidak pernah dibuka sama sekali. Dibuka itu, pada saat saya sedang mengisi daftar hadir, baru dibuka dan dia, menjawab hadir. Setelah itu ditutup lagi semuanya. Oke, ketika ditutup bagaimana tuh perasaan Ibu? Ketika tadi pasti absen mungkin Ya karena tidak takut enak, ya dialpakan. terasa
Ibu sudah Ya, melakukan mungkin. mungkin bagaimana ya? Kira-kira bukan kira-kira ya, anak-anak itu berarti nggak membuka ketika menjawab soal atau berdiskusi dalam pembelajaran ya. Ya, Coba dijelaskan Bu lebih dalam. Kenapa masalah itu gini ya bisa Pak, terjadi? karena kan ini waktu dulu pembelajaran kelas 8 juga daring bersama guru yang lain. Nah, entah mungkin dengan guru yang lain pun sama, begitu masalahnya atau nggak tahu sekarang memang mereka sudah bosan gitu dengan adanya daring ini, mungkin gitu. Oke, bosan dengan daring ini. Tapi menurut Ibu, Ibu perasaan menghadapi seperti itu bagaimana perasaan? Gimana Pak? Bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi siswa yang bosan pembelajaran daring gitu, coba diungkapkan. Ya, saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang seperti sedikit hiburan gitu ya agar merekanya tidak bosan. Apalagi kan saya pembelajarannya bahasa Indonesia, bisa lebih kepada melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang berhubungan dengan sastra. Mungkin itu akan membuat mereka tidak bosan lagi gitu. Nah, saya mungkin arahnya ke sana gitu. Oke, membuat sesuatu ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut, maksudnya sesuatu gitu gimana gitu ya? Kan Ibu itu guru bahasa Indonesia ya, harus jelas gitu. Sesuatu itu kayak lagunya. Coba boleh dijelaskan Bu ya. Maksud Ibu membuat sesuatu itu. Sebentar ya Pak. Oke Bu ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan. Tadi itu Ibu menjelaskan akan melakukan sesuatu. Nah, coba bisa dijelaskan apa maksud dari kata sesuatu itu? Iya, kan kalau saya itu berhubungan dengan bahasa Indonesia, termasuk ada sastranya ya. Jadi karena siswanya mungkin takutnya merasa bosan dengan pembelajaran daring yang terus-terusan melihat ke layar komputer, saya mencoba untuk siswa itu jadi tidak selalu untuk membaca materi di buku, tetapi mereka itu disuruh langsung misalnya melihat video pidato persuasi ya yang kemarin itu saya ya. Nah, bisa jadi di YouTube atau bisa jadi mungkin mereka ada di lingkungan masyarakatnya. Nah, nanti dari situ mereka disuruh untuk mencoba untuk membuat pidatonya secara berbentuk pidato. Nah, itu mungkin yang akan sedikitnya menggugah rasa mereka dari kebosanan gitu ya, yang terus-menerus melihat buku, memperhatikan guru mungkin. Itu akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan? Itu yang akan dilaksanakan, Pak, belum dilaksanakan. Kalau untuk melihat video-video, tapi kalau untuk membuat pidatonya itu belum, karena memang belum menuju ke sana gitu. Ini masih ya masih awal gitu. Saya nggak ngerti nih ya. Tadi itu kan masalah yang Ibu rasakan itu adalah anak-anak itu tidak menyalakan kamera. Yang kedua adalah anak itu tidak ada interaksi begitu di dalam pembelajaran. Sedangkan Ibu barusan katanya udah melakukan. Ini gimana? Jadi saya butuh penjelasan lebih dalam. Ternyata Ibu udah melakukan, nonton YouTube katanya barusan ya, katanya udah dilaksanakan. Ya. Tapi membosankan. Nah ini kenapa bisa begitu ya? Ya, nggak tahu, saya juga nggak mengerti Pak. Jadi
memang untuk beberapa siswa itu tetap tidak membuka kamera ketika sedang mengisi daftar hadir pun kadang-kadang hanya menjawab hadir tetapi tidak membuka kamera, tapi ada yang langsung membuka kamera, langsung membuka mikrofon, setelah itu mereka menutup lagi. Nah, saya juga nggak ngerti, padahal sudah diberikan kesempatan untuk melihat-lihat video di YouTube gitu ya, agar tidak bosan, tetapi ya masih seperti itu. Gitu. Oh, jadi masalah ibu bukan anak-anaknya nggak aktif ya, tapi ada yang lain itu nggak buka kamera. Jadi banyak ya lihatnya. Sebetulnya bagaimana perasaan ibu tentang kejadian itu? Perasaan. Ya, kalau perasaan sih jadi gimana ya, jadi sedikit ada rasa sedih gitu ya, karena kan kita berbicara itu inginnya kan dilihat, didengar gitu, tetapi ternyata seperti ini gitu. Ada yang tidak membuka kamera, kadang-kadang juga ada yang tidak membuka mikrofon, tapi walaupun sebagiannya membuka kamera gitu. Oh, Tapi sedih ya. tidak keseluruhan gitu. Oh ya, tidak seluruhnya membuka kameranya. Nah, mungkin enggak, saya lebih tertarik ke yang enggak aktifnya. Membuka kameranya up. Nah, mungkin ke depannya apa nih rencana ibu agar membuka kamera itu menjadi hal positif bagi ibu dan murid seperti itu. Coba bayangkan Anda sebagai seorang murid, bayangkan Anda sebagai orang murid tuh. Enak nggak tuh diperlakukan seperti itu oleh gurunya? Tiba-tiba gara-gara nggak membuka kamera, saya Ya dihukum. mungkin ya karena kan sudah ada beberapa kali saya sudah menyarankan untuk membuka kamera, tapi terus-terusan tidak membuka kamera gitu. Oh, jadi itu membuka kamera itu adalah hasrat ibu sebagai guru, begitu ya? Iya. Tapi bagaimana? Apakah anak pernah diajak bicara itu? Iya, ketika itu tadi yang saya sudah sebutkan ada beberapa yang nge-lag kalau dibuka kamera. Saya tidak apa ya? Oke, yang nge-lag nggak Tidak masalah ya. mengharuskan ya kalau yang nge-lag. Mungkin Tapi ini ada rencana yang ibu bagaimana ini ya? Gimana? Rencana ibu bagaimana gitu? Memposisikan anak-anak itu dengan ibu seperti apa? Apakah mungkin diskusi gitu kan? Karena jangan sampai kita itu mempunishment anak itu. Nah, yang saya tangkap mungkin Bu ya. Karena anak itu merasa apa sih ini? Oh, Tapi mereka nggak ada begitu. yang diskusi. Mungkin Nah, nanti saya akan mencoba berdiskusi secara lebih lanjut lagi kepada anak-anak. oke, mungkin rencana ibu satu tuh ya. Jadi berdiskusi dengan anak-anak atau membuat kesepakatan dengan anak-anak. Gitu ya. Ya, jadi ibu pada rencananya akan membuat sebuah diskusi ya terkait dengan yang Ya, kamera. Oke, itu mungkin salah satunya ya. Bagus, tadi ibu sudah ada masalah tidak buka kamera. Nah, tadi hanya ada yang masalah ibu lagi, ibu menambah masalah kepada anak bahwa membuka kamera itu menjadi kewajiban. Nah, sedangkan ibu tidak berdiskusi dengan mereka. Begitu ya. iya Nah, betul-betul. terkait ini pembelajaran ya yang tadi saya dengar ya. Bagaimana nih yang pembelajaran katanya bosan nih. Apa sebetulnya bosan itu Bu seperti apa Bu? Coba yang ibu tangkap tadi kan bosan katanya. Yang ibu tangkap bosan itu perilaku siswanya seperti apa? Ya, jadi misalnya ya terkadang kalau misalnya kita sedang menerangkan, terus ketika ada pertanyaan, tidak cukup, cukup. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika adanya penugasan,
saya melihat karena saya menggunakan Google Classroom, ada beberapa siswa juga yang tidak mengerjakan. Padahal dia tadinya masuk Zoom, tapi ternyata tidak mengerjakan. Nah, Oke, bagaimana tuh tugas Ibu itu seperti apa coba? Tugas yang diberikan Ibu kepada anak itu seperti apa? Bisa diberikan contohnya? Nah, kalau tugas yang saya berikan, jadi saya setelah menjelaskan satu bab ya, seperti yang kemarin itu, lalu saya memberikan tugas. Tugasnya itu berupa esai, 5 esai, hanya 5 esai. Nah, setelah itu saya menugaskan kepada siswa silakan untuk mengisi soal yang sudah saya masukkan ke Google Classroom. Kemudian diberikan batas waktu. Nah, tetapi batas waktu ini saya berbicaranya seperti ini. Silakan untuk mengisi soal tersebut sampai dengan pembelajaran bahasa Indonesia selesai. Setelah pembelajaran bahasa Indonesia belum selesai, tidak usah dilanjut dulu, tetapi dilakukan pelajaran yang berikutnya. Jadi masih di pembelajaran bahasa Indonesia, tidak mengganggu yang lain. Oke, saya paham. Tetapi ketika pembelajaran bahasa Indonesia, saya paham itu tugasnya. Ini bentuk tugasnya seperti apa kepada anak? apanya? Mengisi esai saja? Tugas yang diberikan kepada anak itu mengisi esai saja? Iya, mengisi esai saja. Oh, oke. Kira-kira anak-anak yang bagaimana rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang hanya mengisi esai ternyata tidak dikerjakan? Ya, nah saya mencoba, kata saya yang tadi saya ungkapkan itu dengan membuat sesuatu. Nah, tadi takutnya nanti kan ada beberapa siswa yang kurang suka menulis. Jadi saya mencari cara lain dengan membuat videonya langsung mengenai pidato persuasi. Begitu. Jadi Ibu tuh pidato persuasif ditugaskan kepada anak, gitu ya? Anak nggak ada yang ngerjain, Ya, sebagian nggak ada yang ngerjain. ya. Oh, jadi misalkan buatlah video persuasif gitu. Untuk yang esai yang kemarin. Iya, contohnya begitu. Iya, begitu. Tugas itu anak ngumpulnya bagaimana, Bu? Ya, dengan cara ditulis videonya, kata-katanya gitu. Nah, Oh, bagaimana tapi perasaan Ibu nih ya? Bagaimana perasaan Ibu ketika saya mah nih nggak mau nulis, sukanya di video. Kira-kira Ibu bagaimana perasaan Ibu seperti itu di posisi siswa? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi itu katanya tugasnya itu esai. Ya begitu ya. ya, Bagaimana anak menjawab soal esai itu? ya kan Pak, seperti ini saya dulu itu membuat soal, ya tes. Nah, itu berupa esai. Nah, itu ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan cara yang lain, yaitu dengan membuat video seperti itu. Oke. Bagaimana anak yang tidak mau membuat video? Ya kan saya mau mencoba dulu untuk membuat video. Kalau misalnya ada yang tidak mau membuat video, silahkan dituliskan si teksnya gitu. Oke. Oke, baik. Saya memahami. Tadi masalahnya ada dua ya, Bu ya. Yang pertama, menyalakan kamera itu hanya dengan ketika di absen. Kemudian Ibu akan merencanakan diskusi dengan anak. Begitu ya? Ya. Oke, untuk masalah kedua bagaimana, Bu? Coba dijelaskan masalahnya apa, rencana Ibu seperti apa?
Iya, kan untuk yang masalah kedua itu kan yang tadi ya Pak ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Siswa itu saya sudah berikan apa latihan soal gitu ya berupa esai. Nah, itu masih ada beberapa yang tidak mengerjakan. Nah, rencana saya ke depannya takutnya ada beberapa siswa yang malas menulis, jadi saya akan menyuruh mereka untuk membuat video. Jadi nggak usah menulis, gitu, tapi langsung mereka secara langsung membuat videonya sedang berpidato gitu. Tapi kalau misalnya, jadi ada dua pilihan nanti. Kalau yang tidak mau membuat video, silahkan menuliskan teksnya. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak mau menulis teks, silahkan membuat videonya secara langsung gitu. Oh, begitu ya. Pinter juga ya Ibu ya. Terima kasih Bu Is ya. Nah, sekarang mungkin sebagai terakhir, sesi terakhir dari saya mau nanya nih Bu ya. Misal masalah yang tadi kamera itu hanya saat atau mikrofon itu saat hanya daftar hadir saja baru dinyalakan. Nah, ini apa yang akan Ibu lakukan selain dari yang tadi Ibu rencanakan? Kira-kira Ibu akan melakukan apa lagi nih? Nah, ketika misalkan tidak berhasil nih anak-anak tuh diajak berdiskusi apa strategi lainnya. Mungkin saya akan yang seperti tadi, kalau misalnya secara berdiskusi sudah tidak mempan, masih seperti itu, saya akan mencoba yang seperti tadi dengan cara menghukum itu tadi. Jadi walaupun mereka ada mengikuti tapi kamera tidak dibuka, ya saya akan tidak hadirkan. Oh, Ibu berarti belum merdeka belajar bagi anak ya. Mungkin bisa tuh diajak dengan wali kelas, Bu ya. Nah, itu kan bisa tuh dikomunikasikan, Bu, ini anak ini. Nah, diusahakan semua aktivitas belajar itu berfokus pada kemerdekaan anak. Jadi tidak ada hukuman gitu ya. Nah, untuk yang satunya lagi nih, untuk tugas nih, misal anak tuh Ibu masalahnya tidak mengerjakan tugas sebagian gitu ya. Nah, Ibu rencananya akan membuat tugas itu dalam beberapa ragam pengumpulan teks, Bentuk tulisan, video. atau bentuk video. Nah, misalkan juga nih, hal itu misalnya nggak berhasil nih, kira-kira Ibu mau apa yang dilakukan Ibu selanjutnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab Ibu nih sebagai guru? Mungkin seperti yang kemarin saya pernah diskusikan dengan Wakasek Kesiswaan ya, mungkin secara pribadi dulu ya Pak, saya menghubungi siswa tersebut, apa kendalanya, seperti itu mungkin. Oke. Jadi Ibu akan menghubungi siswa, Bu ya. Nah, apa kendalanya sampai tidak mengerjakan tugas begitu mungkinnya, Bu ya. Nah, terima kasih Bu Iis ya sudah meluangkan waktu dengan saya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan permasalahan Ibu yang tidak membuka kamera saat pembelajaran hanya pada saat daftar hadir saja, kemudian direncananya akan diajak diskusi, mudah-mudahan berhasil. Kalau belum nanti akan berkomunikasi dengan wali kelas seperti itu ya. Nah, terkait tugas juga tadi Ibu sudah itu identifikasi masalahnya adalah tidak semuanya ingin mengerjakan tugas dan Ibu rencananya akan memberikan beragam pengumpulan tugasnya gitu ya dalam video atau kalau itu nggak berhasil Ibu akan menghubungi siswanya apa kendalanya. Seperti itu Bu ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.